Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel. Kali ini dengan cerbung bersuara Duhai Cintaku, episode yang ke-18 dengan judul Keresahan dalam Topeng Cinta. Sebuah keputusan telah diambil Ara. Ia tidak ingin merajut cintanya kembali bersama Rama. Meskipun hatinya terrobek-robek, betapa pedihnya ketika cinta itu berhembus keluar dari jiwa raganya. Namun apalagi yang mesti ditangisi? Toh Rama sudah 2 tahun yang ditunggu itu, yang sudah dengan kesabaran selalu dinantikan kedatangannya, selalu diharapkan cintanya akan kembali lagi. Namun Ara merasakan Rama berada di ujung alam lain yang semakin jauh dan semakin menjauh. Akhirnya hati Ara pupus juga dalam kepasrahan. Sebuah keputusan besar ia ambil. Bisakah ini dihindari dan disembunyikan di topeng cinta? Masihkah hatinya resah? Pendengar, ikuti cerita ini sampai tuntas. Selamat mendengarkan. Bagaikan kena sihir, Rama tak mampu berkata sepatah pun. Ia perlu waktu untuk menata hatinya yang ia rencanakan sebelumnya menjadi jungkir balik, berlawanan dengan kenyataan yang ia hadapi. Setelah Rama bisa berkompromi dengan hatinya, ia mengajak Ara duduk. Rah, apakah keputusanmu sudah bulat? Kamu sudah tidak bisa memaafkan aku lagi. Ditatapnya Ara dengan wajah memelas, minta dikasihani. Untuk kebahagiaanmu dan kebahagiaanku, Ma, sebaiknya kita mencari jalan hidup masing-masing. Masa depan kita masih panjang. Banyak yang bisa kita lakukan dan kita perjuangkan. Jangan memaksakan diri pada satu jalan yang kita yakini bukan tujuan akhir cita-cita kita. Sudah 2 tahun aku menunggu kesempatan supaya kamu bisa kembali padaku. Tapi itu tidak terjadi. Lalu aku menarik kesimpulan kalau memang tidak ada niat darimu untuk melanjutkan hubungan kita. Kupelajari perjalanan cinta kita. Di samping itu, aku juga introspeksi diri. Bagian mana pada diriku ini yang harus aku perbaiki dan berbagai usaha aku lakukan. Menelponmu, memintamu untuk datang ke rumah, mengajak kamu pergi keluar untuk mencari suasana lain, dan banyak lagi yang aku lakukan untuk menarik perhatian. Namun, semuanya itu sia-sia saja. Yang aku rasakan, kamu semakin jauh dan semakin jauh. Akhirnya aku sadar, Ma, ada jarak lebar yang membuat hubungan kita renggang. Aku tidak ingin menyebut jika kerenggangan ini karena pihak ketiga. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Jika memang ada wanita lain, aku pun tidak heran. Pasti banyak cewek yang jatuh cinta padamu
Dan itu hakmu kok, Ma. Kalau memang kamu mencintai dan ingin mempertahankan hubungan kita, pastilah waktu 2 tahun itu cukup untuk membuat kamu sadar dan kembali kepadaku. Nyatanya kan tidak. Sekarang sudah terlambat, Ma. Hatiku ini sudah tertutup untukmu. Hebat sekali apa yang dilakukan Ara. Dengan panjang lebar, dia utarakan isi hatinya. Semuanya dikatakan dengan lancar, tanpa nada keraguan, tanpa air mata yang menetes, dan tanpa wajah malas. Dalam hatinya, Hendra memuji ketegasan jiwa Ara. Ia tidak menyangka di balik kecantikan dan kelemah lembutannya, Ara bisa bertahan seperti itu. Berjiwa besar, tapi tidak mau diremehkan, apalagi direndahkan. Tentu saja kekagumannya ini hanya disimpannya dalam hati. Hendra sebagai sahabatnya cukup hanya mengagumi saja. Lalu berlanjutlah percakapan Rama. Rah, maafkan aku. Rama merajuk, minta belas kasihan dari Ara. Jangan khawatir, Ma. Aku sudah memaafkan kamu. Buktinya, aku tidak membencimu, kan? Aku tetap baik padamu. Ara melempar senyum manisnya. Namun bagi Rama, justru senyum seperti itulah yang selalu menghantui dirinya. Seolah senyum itu juga yang mengejeknya, mengingatkannya akan sikapnya yang tidak jantan yang selama ini ia tunjukkan kepada Ara. Hati Rama bagai tertusuk duri mendengar pernyataan Ara. Sudah sejahat itukah aku? Batin Rama terusik dengan pengakuan Ara yang sudah 2 tahun mencoba untuk mengerti dirinya. Sedangkan dirinya malah semakin menjauh dan menjauh. Kalau cinta kita sudah tidak bisa disatukan lagi, apakah kamu masih mau menjadi sahabatku, Ra? Tentu saja, Ma, mengapa tidak? Kita berempat ini akan menjadi sahabat selama-lamanya. Betul kan, Dra? Erlina? Hendra dan Erlina mengangguk. Rama tersenyum dibuatnya. Rama sadar kalau dirinya sudah tidak mungkin lagi mengharapkan Ara untuk kembali padanya. Karena itulah dia tidak ingin mendesaknya lagi. Akan tidak ada gunanya kalau tetap diteruskan merayu-rayu Ara untuk kembali padanya. Malahan dia akan terlihat seperti cowok bodoh, punya harga diri. Maka diputuskannya untuk menerima keputusan Ara tanpa syarat. Baiklah, Ra, aku terima keputusan. Gimana lagi? Aku memang salah. Aku memang bodoh. Selama ini mengacuhkanmu, bahkan menggantungkanmu dalam ketidakpastian. Kesabaranmu sangat aku hargai, Ra. Engkau yang terbaik bagiku. Aku sangat berterima kasih kamu mau memaafkan aku. Sungguh,
Itu sangat meringankan beban perasaanku. Thanks ya, Ra. Rama berdiri menghampiri tempat duduk Ara. Ara pun spontan berdiri dari tempat duduknya. Mereka berangkulan lama tanpa ada yang berbicara. Keduanya ingin hatinya saja yang saling bertaut, bercerita banyak, mengungkapkan luka yang selama ini dipendamnya. Sementara itu, Erlina memalingkan mukanya. Tak ingin ia melihat adegan pelukan mereka. Sedangkan Hendra malah tersenyum menyaksikan semua itu. Ia bahagia kedua sahabatnya menemukan titik temu dari perselisihannya. Meskipun mereka tidak bersama-sama lagi sebagai sepasang kekasih, namun setidaknya mereka bisa berdamai dengan perasaan masing-masing dan tetap bersahabat. Oke teman, masalahku dan Rama sudah selesai nih. Kami bahagia kok. Tidak ada permusuhan, dendam, ataupun sakit hati. Nah, sekarang giliran kalian. Hendra dan Erlina saling berpandangan. Entar dulu ya. Kayaknya minum es lemon bakalan seger banget nih. Tak buatin dulu ya. Tanpa persetujuan dari yang lainnya, Ara menuju pantry untuk membuat 4 gelas es lemon. Rama menatap sepasang sahabatnya, Hendra dan Erlina, dan bertanya, "Apa pendapat kalian dengan keputusanku dan keputusan Ara? Apakah memang sebaiknya kami berpisah? Atau keputusan kami ini salah?" Rama mengakhiri pertanyaannya dengan helaan nafas panjang. Yang menjalani kan kamu, Ma. Yang merasakan kamu juga. Jadi kalau menurutmu itu keputusan yang terbaik, ya pastilah saya setuju saja. Hendra mengemukakan pendapatnya dengan jujur. Baik Rama maupun Ara adalah sahabat karibnya. Tentu saja Hendra menginginkan mereka bahagia, saling menghormati keputusannya, dan tetap menjaga perasaan serta privasinya. Kalau menurutmu bagaimana, Er? Hendra bertanya pada Erlina, seolah-olah ingin mendapat dukungan atas pendapat yang disampaikannya tadi. Erlin hanya menaikkan bahunya sambil kedua tangannya yang terbuka, telapak tangan di atas, juga dengan gerakan sedikit diangkat ke atas. Aku idem saja sama Hendra. Takut ditanya lagi, Erlin bangkit dari tempat duduknya menuju pantry menyusul Ara. Sesampainya di pantry, betapa terkejutnya Erlina mendapati sahabatnya itu sesenggukan menangis sambil mengaduk gelas berisi es cube dan sirup. Posisi Ara saat itu membelakangi dirinya sehingga tidak sadar akan kedatangan Erlina. Segera saja Erlina merangkul Ara dari belakang. Begitu merasa ada yang mengepangnya, Ara membalikkan tubuhnya dan merebahkan kepalanya di dada Erlina. Erlin paham betul apa yang dirasakan Ara. Ia mengelus rambutnya untuk menenteramkan hati Ara. "Ra,
Menangislah, keluarkan semua kesedihanmu. Jangan ada yang kamu tahan. Kamu berhak untuk melakukan semua ini. Seperti mendapat angin segar, kata-kata Erlina sungguh menyejukkan hati Ara. Bukan berhenti dari tangisnya, tangis Ara malah semakin menjadi-jadi. Entah apa yang ditangisi Ara. Di depan Rama, Ara tampak begitu tegar. Ternyata hatinya rapuh juga. Ara manusia biasa yang hatinya rentan ketika ditinggalkan oleh yang namanya cinta. Tolong kamu bawa es jeruknya keluar ya, biar Rama dan Hindra tidak menunggu dan tidak curiga. Erlina segera mengangkat nampan berisi 4 gelas es jeruk lemon dan menaruhnya di meja perpustakaan keluarga di mana Rama dan Hindra masih duduk di sana. Silahkan diminum. Erlina mengulurkan gelas es jeruk segar itu persis di muka tempat duduk Rama dan Hindra. Dan 2 gelas lagi diletakkan di meja di depan kursi di mana dirinya dan Ara tadi duduk. Lalu Erlin kembali ke pantry. Sampai disinilah perjumpaan kita dengan Tri Indaryati Channel dalam Cerbung Bersuara Duhai Cintaku. Episode yang ke-18 mengangkat judul Keresahan dalam Topeng Cinta. Bagaimana pendengar? Cukup menghibur? Semoga begitu. Dan sampai berjumpa kembali di episode yang ke-19. Terus ikuti Cerbung Bersuara ini sampai Anda menemukan cinta sejati yang telah lama kita tinggalkan, karena itu adalah milik masa muda kita. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih dan Tuhan memberkati.